Pemirsa, sedih dan haru terlihat dalam video yang menunjukkan ibu-ibu menyiramkan 2 jerigen air susu ibu ke makam anaknya yang masih balita. Aksi ibu pada saat menuangkan air susu terlihat gurat kesedihan hatinya. Namun demikian, ia juga mendoakan anaknya agar bahagia di surga. Aksi ibu menuangkan air susu di makam anak balitanya menuai beragam komentar serta doa untuk si ibu. Bahkan sejumlah artis juga ikut mengirimkan doa agar ibu dan mendiang anaknya bisa menjalani tetap bahagia. Lihat fenomena itu ya sebenarnya kalau secara hukum nggak tahu ya, awam banget kalau masalah itu, tapi secara mungkin ibu itu dia merasa belum bisa memberikan susu untuk anaknya, jadi dia ingin menyampaikan, kurang lebih yang saya tangkap sih seperti itu ya. Tapi secara hukumnya kayak gimana, itu bukan ranah saya, karena saya nggak belajar tentang hal itu. Mungkin bisa ditanya ke orang lain yang lebih paham. Sementara itu, Bella Sofie terlihat cemas mengetahui anaknya Danilo harus menjalani perawatan secara intensif di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan. Kepada tim Gospot, Bella Sofie yang ditemui sedang menemani Danilo menjelaskan bagaimana awal mula putranya sakit akibat nyamuk demam berdarah itu. Cintanya besar-besaran meski mesranya. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Bella Sofie. Nah sekarang aku lagi ada di rumah sakit. Kebenaran banget tadi malam anak aku masuk rumah sakit. Dan ternyata setelah dicek darah dia positif DBD. Dan sekarang lagi dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan hari ini aku lagi di ruangannya. Aku baru selesai live tadi pagi. Ya, terus aku datang ke sini mau lihat anak aku, sekalian nemenin dia. Halo. Bella mengaku khawatir dan cemas ketika menerima info dari dokter pada hari ketiga Danilo disebut-sebut pada fase kritis. Sekalipun Danilo sebelumnya juga pernah sakit, namun Bella Sofie merasa sakit yang dialami Danilo kali ini yang paling mengkhawatirkan. Udah beberapa kali tapi udah lama banget sih ya. Udah waktu kecil ya Dek ya. Waktu kecil sih. Ini emang baru pertama kali juga dia kena demam berdarah. Dan kita sekeluarga emang aku juga gak pernah sih. Dan maksudnya itu kan agak sedikit kalau tadi sakit lambung biasa mungkin ya aku di sana aja gak apa-apa ya. Sehari 2 hari kita opname atau kita rawat. Cuman yang namanya DBD kan apalagi anak kecil agak sedikit mengkhawatirkan. Apalagi katanya banyak banget deh, maksudnya masuk-masukan itu hari ke-4 sampai 6 itu agak bahaya. Maksudnya akan drop-drop terus. Ada yang sampai transfusi darah, ada yang sampai maksudnya amit-amit lah ya. Trombosinnya sampai drop banget, sampai yang pendarahan apa segala macam. Jadi memang penanganan pertamanya aku bawa ke sini biar supaya kan semua kalau di sini kan lebih lengkap. Dokternya juga lebih kita kenal, lebih. Jadi emang dia ngerasa sakit banget. Sampai aku khawatir. Dia tuh kalau anaknya kalau misalnya kebentur aja, jatuh, kepentok apa, dia nggak pernah nangis. Jatuh dari sepeda, dia nggak pernah nangis anaknya. Maksudnya anaknya sedikit aktif dan dia lebih kuat lah gitu ya. Maksudnya nggak cengeng. Tapi emang kemarin udah nangis-nangis, udah merintih. Aku pikir lambung, jadi aku bawa ke rumah sakit gitu. Nah ini dia kedatangan, sini sayang, ini kedatangan bestinya dia. Nah teman sekolah namanya siapa? Steven. Ini adiknya namanya siapa sayang? Sharon. Jadi ini Steven ini temen pokoknya temen bestian deh.
Pokoknya kemana-mana mainnya berdua ini. Temennya jenguk bawa Lego. Ngikutan, Kenapa? saling ngikutan. Bella Sophie mengungkapkan jika kondisi Danilo masuk rumah sakit di saat ayahnya Daniel Regan tugas keluar kota. Walhasil, Bella Sophie pun menenangkan sang suami agar tetap fokus kerja karena putranya sudah ada yang menjaga dan ditangani secara medis. Kemarin itu waktu tahu DBD, papanya langsung pesen tiket gitu loh, mau balik. Tapi semua tiket full. Gitu kan, kita kasihan juga ya, papanya juga lagi ada kerjaan penting banget, jadi mau nggak mau udah berusaha banget sampai tadi pagi. Jadinya aku bilang, sayang udah nggak usah pulang. Maksudnya Danilo, alhamdulillah kita masih bisa handle gitu loh, masih bisa kita handle. Banyak banget yang jagain, sampai opungnya juga dateng. Maksudnya ya dari kemarin tadi malam opung ada, semua jagain, sampai kakaknya dateng, cecenya dateng, semua dateng. Mbak juga banyak yang jagain, banyak. Jadi saya nggak apa-apa. Nah tadi juga waktu dokter anaknya dateng, kan udah kenal sama suami gitu ya, jadi langsung telepon, Pak ini gini gitu. Jadi iya terinfo juga gitu loh. Jadi ya alhamdulillah ya, jadi kita lebih tenang gitu. Sementara itu, Amina terlihat kurang sehat ketika sesekali diuap. Rupanya belum lama ini, Amina sakit gangguan pada pernafasan. Hal ini membuat sedih Aurel dan Atta yang sedang kerja di luar kota. Akan ku hadapi dunia, walaupun aku terluka. Akan ku hadapi dunia. Krisdayanti atau Gemi terlihat menemani Amina dan Azura. Sebagai nenek, KD terlihat semakin dekat dan akrab dengan kedua cucunya itu. Bahkan Amina sempat menirunya dalam hal penampilan, sedangkan Azura menunjukkan wajah ceria ketika mendengar suara Gemi memanggil. Kedekatan KD dengan dua cucunya kerap membuat warganet iri. Walhasil, mereka seringkali membuat berita yang tak sedap didengar. Namun demikian, KD tetap saja akrab dengan dua cucunya. Bahkan Raul serta dua anaknya, Amora dan Kellen, juga dekat dengan Amina dan Azura. Azura dengar suara Gemna, langsung happy senyum. Adek, wah. Dunia badminton dibuat bahagia ketika mendengar Jonathan Christie dan Shania menjadi ayah baru. Setelah kehadiran anak pertama mereka, kelahiran si buah hati itu menambah semarak kehangatan rumah tangga mereka. Dalam suasana bahagia itu, Jonathan dan Shania menyematkan nama terindah pada buah hati mereka, Leander Jayden Christie. Rona bahagia terpancar jelas di wajah Semi Simorangkir dan Vivian, sebab kedua anaknya merayakan ulang tahun. Pesta ulang tahun dua anaknya memang jatuh pada bulan yang sama, walau berbeda tanggal, sehingga bisa dirayakan bersama secara meriah dalam konsep Dinosaurus Island. Terima kasih semuanya.
Bunda, mungkin hari ini acaranya boleh diceritakan sedikit? Mamanya lah yang paling mengerti. Ya hari ini kita bikin syukuran lah buat anak-anak gitu, mengucap syukur anak-anak dikasih tambah umur lagi, dikasih kesehatan. Jadi kita mau sharing happiness sama teman-temannya gitu. Kan dia baru masuk SD, jadi lagi seru-serunya punya teman baru lagi gitu. Kalau ini mah ngintil aja belum punya teman. Karena memang itu sesuai request aja sih kalau itu. Sesuai request abangnya sukanya Dino, jadi dia maunya Dino. Semi dan Vivian tak henti bersyukur menyaksikan kebahagiaan anak-anaknya di ulang tahun ini. Namun demikian, ia juga tak henti mendoakan mereka agar tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan impian dan harapan mereka sebagai orang tua. Kita kepengennya kan kalau sekarang kan orang tua pengen jadi teman gitu, cuman kita juga nggak mau terlalu jadi teman, nantinya dia nggak bisa respect ke kita ya, maksudnya jadi nggak ada boundariesnya gitu. Kita kepengennya ya mereka harus tetap tahu bahwa kita orang tuanya gitu, dan pasti apa yang kita ucapkan, tindakan kita ya pasti itu untuk terbaik buat dia gitu. Teman kita tuh bukan tipe yang menghukum anak itu dengan teriakan, dengan pukulan kayak gitu. Jadi kita kepengennya cuman dengan kata-kata panggil namanya aja dia udah ngerti gitu kalau dia salah gitu. Dan ya puji Tuhannya sampai sekarang ini kalau dia lagi ngapain gitu udah bikin kesel, kita panggil aja. Jadi kalau ditanya kan, Geva kalau mama marah gimana? Geva Riel Jogi Simorangkir. Jadi kalau udah dipanggil nama lengkap berarti mamanya Berarti udah mama marah. marah. Oke, pemirsa, terima kasih udah ikuti keseruan kita, udah ngeliat tadi anak-anak pada main-main happy-happy, tiup lilin, ya kan nyanyi-nyanyi bareng, lihat dinosaurus. Sampai ketemu nanti di next acara. Ulang tahun selanjutnya. Ulang tahun selanjutnya kan udah nggak ada, nggak dipestain kan? Oh iya, udah nggak dipestain lagi.